Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat wal salat subuh masjid at-taqwa dan hormati majelis ilmu at-taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji bareng kemudian menika salat subuh inggih punika keutamaan memakmurkan masjid. Sering kita melihat di media sosial dengan banyaknya bencana yang baru-baru ini kita sangat menjadikan perhatian kita bersama. Tapi di antara puing-puing daerah yang terkena bencana, apakah itu merupakan hukuman atau peringatan atau teguran? Bahkan semuanya itu adalah apakah ujian? Mari kita bahas bersama-sama. Mungkin bisa karena olah daripada tangan-tangan manusia itu sendiri, namun kesemuanya itu jadikanlah suatu pembelajaran. Kita harus muhasabah, introspeksi diri. Bahkan dengan luluh lantah daerah yang terkena banjir, gunung, atau mungkin bencana-bencana yang lainnya, gempa. Bahkan di media sosial seringkali di Al-Quran itu gambaran musibah Allah memberi peringatan itu banyak sebagian yang dikumpulkan tanggal 26 Desember. Wallahu a'lam. Yang jelas mari kita hindari dulu, terutama ini untuk BMKG daerah tepi pantai. Ada pemandangan yang barangkali mungkin kita abaikan. Apa itu? Ada masjid yang tetap kokoh. Mungkin kalau kita teliti bersama, apakah mungkin manusia itu sudah agak enggan ke masjid, itu daerah mana-mana. Bahkan Rasulullah mengatakan akhir zaman itu masjidnya itu bagus-bagus tetapi jamaahnya sepi. Karena apa? Rasulullah menggambarkan manusia saat ini adalah sudah banyak yang hubub dunia, yaitu bersaing masalah urusan dunia, seolah-olah melupakan akhirat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas keutamaan memakmurkan masjid. Yang nomor 9, jadikanlah dunia itu sebagai seorang tamu dan jadikanlah masjid seperti rumahmu. Oleh karena itu, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karena masjid inilah nanti sebagai rumah Allah, Allah akan membalas apabila membangun masjid, akan dibangunkan nanti rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali, masjid itu bagaikan kapal laut dan memberi pembelaan pada orang yang berjamaah sholat di masjid. Atas ngeten iki sholat subuh berjamaah berangkat suatu daerah itu masyarakatnya itu bisa dilihat, terutama adalah sholat subuh yang paling berat itu. Di alhamdulillah kita terus bisa jalan memakmurkan masjid ini.
Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Allahumma amin. Nomor 3, barang siapa yang berwudu dari rumah kemudian berangkat sholat berjamaah di masjid, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya orang tersebut dan orang tersebut bekas kaki panjenengan niku mangke melampah nyuwun sewu kados Pak Anang saking widul menika saking ler Ustaz Zainuri dan lentu-lentunipun bekas pijakan kaki panjenengan sedaya kala wau nanti akan menjadi pembelaan di akhirat. Kita mboten ngertos amal yang akan menjadikan kita masuk surga, kita mboten perso. Seorang ulama yang besar yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali yang telah mengarang kitab Ihya Ulumuddin, seorang ulama, seorang sufi, seorang waliullah. Beliau itu di akhirat berdasarkan keterangan temannya Imam Al-Ghazali itu jajali. Imam Al-Ghazali itu di mana di akhirat itu? Akhirnya beliau itu diimpikan bahwasanya Imam Al-Ghazali di akhirat itu mlebet surga itu, yaitu pelantara ketika saat mengarang kitab penanya pulpen kalau wau dipencloki apa bahasa Indonesia dipencloki niku kalih binatang lalat. Nah, lalat itu meminum tintanya yang di dalam penanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membiarkan, itulah hanya kecil kalau dipandang kita, tetapi itu bisa menghantarkan Imam Al-Ghazali ke surga bukan karena amal ibadahnya, namun kita tetap beramal. Jadi kita tidak tahu mana yang menghantarkan seseorang itu masuk surga. Barangkali hanya menyalakan lampu di masjid ini panjenengan kita semuanya bisa masuk surga, kita tidak tahu. Yang penting bagaimana suatu daerah itu masjid tetap siarnya ada. Seperti kalau ini Bang ya, wonten Jawa terus wonten angin itu ya Allah ini coro orang mandek sampai sewengi ngoten niku kados umate sing di azab oleh Allah. Rumiyin wonten 8 hari 7 malam sedaya hancur semuanya. Pramila menika di mana suatu daerah banyak orang-orang yang ahli ibadah, ahli mengaji, ahli zikir, ahli sedekah, maka Allah dawuh aku sak temen niku sungkan bahasa Jawa niku sungkan akan memberi azab suatu daerah itu. Ada satu orang saja yang alim, aku itu sungkan sebetulnya izin katanya kayak azab. Pramila menika tetap suatu daerah itu apabila ada kegiatan keagamaan itu akan menghasilkan ion yang positif. Coba panjenengan kita akan bisa mendeteksi daerah itu kok pakaian maksiat, orangnya ingkar, orangnya selalu bertengkar. Itu ion rezekine juga angel, kemudian ketenangan juga angel. Nah, tengriki alhamdulillah niku yang insyaallah pada makmur keranten nopo. Tapi masjid yang paling utama adalah semuanya jadikan masjid ada di dalam hati kita bersama. Kalau orangnya teduh-teduh itu insyaallah rezeki ini gampang. Urip nggih ten keranten yang niku boten semata-mata ingkang dikadosi niku bahagia niku sifate donya semu, tapi kalau tentrem niku sifate akeh. Pramila menika panjenengan sedaya ahli zikir, ahli wirid, alhamdulillah malam Jumat sampun diadakan giliran pengajian tahlil dan yasin. Alhamdulillah akan membawa kedamaian, termasuk masjid ngoten iki dibuat sholat ibadah akan membawa suatu dampak itu, yaitu menjadi daerah yang barokah. Dan sebaliknya, kalau ada kemaksiatan satu saja, satu daerah itu ada perzinahan, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, tapi mengingatkan dengan cara yang baik, maka suatu ketika ada
kebakaran, ada bencana, 40 rumah kanan kirinya semuanya terkena. Itulah suatu daerah apabila daerah itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melindungi. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, nomor sekawan, apabila gelap-gelap berjalan menuju masjid sholat berjamaah, maka kegelapan tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat yang gelap gulita. Oke, menawi sudah datangnya kiamat, akan terjadi gelap gulita 40 hari 40 malam. Bagaimana sekarang? Apakah tanda-tanda hari kiamat itu sudah bisa kita lihat bersama? Di antara tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak yang terjadi. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi kiamat selama masih kita mau beribadah, walaupun di akhir zaman itu abot, ngalapan kebaikan abot, tadarus memenuhi dalam piyambatan madrasah dan pondok itu abot. Oleh generasi muda sekarang, masjid ibadah sepi, niku tanda-tanda hari kiamat sudah banyak yang kejadian, kemaksiatan sudah di mana-mana, tidak malu lagi. Inilah tanda-tanda kiamat itu. Oleh karena itu, sebelum datangnya hari kiamat, mari kita siapkan diri kita mendekat kepada Allah. Nomor gangsal, barang siapa yang rajin sholat berjamaah di masjid, maka nantinya apabila wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Nomor 6, keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid kados ngeten iki, di antaranya akan dijaga kehidupannya oleh Allah, oleh malaikat. Jadi sapa wae sing gelem salat berjamaah subuh itu dijaga oleh malaikat. Nomor kalih, tanda orang yang iman sejati. Nomor 3, pahalanya seperti salat semalam. Terus itu pahala salat subuh berjamaah kados salat semalam seminggu. Nomor sekawan, malaikat menyaksikan saat Anda bersujud. Ketika kita sujud disaksikan oleh malaikat. Nomor gangsal, wajahnya akan bersinar saat hari kiamat. Yang ahli ibadah, ahli wudu mangkin itu dikirimkan orang-orang maksam. Yang ingkang ahli sholat berjamaah itu wajahnya itu akan bercahaya lebih terang daripada terangnya rembulan. Lajeng orang yang ahli sholat berjamaah subuh kalau akan dilindungi dari api neraka. Nomor 7-nya, hatinya jadi dingin, akan jadi ringan dan dihisap oleh Allah dengan seringan-ringannya. Kemudian keutamaan yang memakmurkan masjid nomor 7 adalah orangnya yang membiasakan sholat berjamaah di masjid, kuburnya akan diluaskan dan insya Allah jasadnya akan tetap utuh. Inilah di antara 7 keutamaan memakmurkan masjid. Monggo sami-sami termasuk mengajak diri saya sendiri, bagaimana nanti masjid yang sudah dibangun yang bagus ini kita makmurkan, kita bersihkan, kita pelihara dari baik kotoran dari fisik maupun kita kegiatan yang bersifat positif sehingga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.